Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tak terima disebut Lord dalam konten Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Apalagi yang merasa tidak dikonfirmasi keduanya untuk keperluan konten itu. Interupsi antara pengacara terdakwa dengan jaksa pun berlangsung saat Luhut memberikan kesaksian. Saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya, saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima perlakuan itu. Tapi itu pun saya sudah laporkan tadi pada yang mulia, saya masih minta 2 kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Yang mulia, saudara. Lanjut. Saudara aksi Luhut Binsar Panjaitan. Saudara keluar aja kalau begini. Kalau saudara siap ini penjara, saudara menyeka. Saudara ini punya kesempatan. Dia persidangan ini tidak keterangan tidak perlu disabitkan. Kita fokus pada perkara yang mulia. Iya, kita ini kan ada di dalam. Ini yang dia menyampaikannya di dalam acara. Ya. Lanjut silakan. Saudara saksi ya, sebagaimana diinformasikan sehubungan dengan dakwaan, ada suatu pembicaraan di YouTube dan itu juga membahas berkaitan dengan masalah penelitian. Apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh kedua orang tersebut atau orang yang lain sebelum adanya publikasi atau sebelum dilakukannya penyiaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saudara? Yang mulia, itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja telepon yang saya jawab. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman, dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia bisa tanya saya, ada enggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham, saya punya enggak perusahaan itu, saya melakukan itu apa tidak, dan dia berani masih menuduh saya penjahat. Saya ini sudah berapa kali membantu luar negeri di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menuduh saya penjahat. Itu Pak, yang mulia, saya tidak terima. Jadi membuat saya bicara keras seperti ini supaya kita tahu, kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Dalam kesaksiannya di persidangan kasus pencemaran nama baik, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk melakukan mediasi dalam kasus tersebut. Namun ia pun menyatakan kejengkelannya atas konten Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang telah menuduh ia memiliki bisnis di Papua. Memang ada upaya yang saya minta sendiri kepada Kapolda, tolong kalau bisa Pak Kapolda di mediasi saja, karena walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat, itu sangat menyakitkan saat saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali, mesti gimana? Saya ini 76 tahun pakai. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan kepada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat terasa, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya, karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak transparan di negeri ini. Terhadap keterangan yang diberikan Luhut Binsar Panjaitan, terdakwa kasus pencemaran nama baik Haris Azhar pun diberikan kesempatan majelis hakim untuk menanggapi. Haris pun menyampaikan sejumlah keberatan atas kesaksian Luhut.
Itu ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu saja. Pertama soal ada beberapa. Pertama soal YouTube saya Pak saudara saksi. Satu, saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fathia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat visa. Kalau tadi saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, betul. Saya punya, kalau nggak salah dua nomor Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa mengakses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar, saudara? Ya, itu supaya saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah. Saya sekolah di 4 universitas, ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah. Saya telepon Bapak. Jam 5 pagi, saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya, yayasannya Sinwarok. Orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, saudara saksi bilang betul, itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati, kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves.